Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Ibu Selvia Anggriani dalam mata pelajaran Seni Budaya kelas 7 semester kedua. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Selanjutnya, materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian ragam hias. Yang kedua, jenis-jenis ragam hias. Yang ketiga, penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang keempat, contoh penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan mengulang atau akan mengingatkan kalian kembali tentang pengertian ragam hias. Ragam hias disebut juga ornamen, merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan alam, flora dan fauna, serta manusia yang hidup di dalamnya. Keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia. Faktor kepercayaan turut mendukung berkembangnya ragam hias karena adanya perkembangan di balik gambar. Ragam hias memiliki makna karena disepakati oleh masyarakat penggunanya. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan cara stilasi atau digayakan yang meliputi penyederhanaan bentuk dan perubahan bentuk atau deformasi. Ini sedikit penjelasannya ya Nak tentang ragam hias. Selanjutnya, di sini sudah ada jenis-jenis ragam hias. Nah, di bab yang sesudahnya yang telah lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang jenis-jenis ragam hias. Itu ada 4. Yang pertama dia ragam hias geometris. Yang kedua ragam hias flora. Yang ketiga ragam hias fauna dan keempat ragam hias figuratif. Selanjutnya, kita langsung masuk ke materi kita, yaitu penerapan ragam hias pada bahan kayu. Sejak masa lampau, kayu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga, misalnya kursi, lemari, dan peti. Dan bagian bangunan, misalnya tiang, pintu, dan jendela. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan berupa motif tumbuhan, binatang, figuratif, dan geometris atau gabungan dari motif-motif tersebut. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir atau teknik menggambar, dalam kurung melukis, atau gabungan dari keduanya. Nah, di sini kalian mungkin di rumah memiliki seperti lemari yang sudah diukir ya Nak ya, kayak tempat tidur juga itu kan ada sih, tempat tidur semua yang berbentuk kayu biasanya itu diukir. Kayak jendela itu kan, jendela tiang itu kan dia bagian dari bangunan. Nah, motifnya juga dia bermacam-macam. Ada tumbuhan, ada binatang, ada figuratif, dan ada geometris atau gabungan dari motif-motif lain. Dengan menggunakan teknik mengukir atau melukis ya Nak ya. Selanjutnya, selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda tersebut yang juga memiliki nilai simbolis.
terkait dengan kepercayaan atau agama. Beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu. Kalian bisa melihat seperti gambar-gambar topeng ya nak ya, ragam seperti hiasan dinding, itu dia banyak sekali yang menggunakan ragam hias pada bahan kayu. Nah, di sini sudah ada contohnya. Di sini ragam hias ukir Toraja. Nah, bisa kalian lihat kan? Ya, ini bentuknya, dia bentuk mengulang-ulang ya nak ya. Nah, ini bentuk ragam hias Toraja. Dan untuk yang sebelahnya ragam hias ukiran Kalimantan. Ini dia termasuk ragam hias ukiran ya, dengan berbahan kayu. Nih, ini yang dari Kalimantan. Selanjutnya, contoh penerapan ragam hias. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 dan 3 dimensi. Penerapan ragam hias pada bahan kayu ini dilakukan dengan menggambar atau mengukir. Penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Ragam hias ini dikerjakan dengan cara digambar kemudian diberi warna. Nah, sebelum kalian membuat ukiran, kalian gambar dulu ragam hias apa yang akan kalian buat di kayu tersebut, di bahan kayu tersebut. Jadi kalian gambar terlebih dahulu, setelah itu baru kalian terapkan di kayu. Setelah di kayu baru kalian bisa memberi seni atau memberi hiasan pada ragam hias berbahan kayu. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dikembangkan pada benda atau barang-barang kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Ragam hias dikerjakan dengan cara digambar dan diberi warna. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya nak ya. Kalian kerjakan dengan cara menggambar terlebih dahulu. Setelah selesai kalian gambar, baru kalian beri warna. Jangan langsung kalian terapkan di bahan kayu tersebut. Jadi kalian buat dulu sketsa dari gambar yang akan kalian terapkan di sana. Di sini sudah ada contohnya. Di sini ada 3 tameng dan ada 2 tameng dan 1 topeng ya. Di sini tameng Papua. Nah, bisa kalian lihat ini dari kayu ya nak ya. Dia menggunakan ukir. Setelah diukir baru diberi warna. Nah, begini hasilnya yang dari tameng Papua. Kalau untuk tameng Kalimantan, kalau di tameng Papua ini dia dipahat, setelah itu diberi warna ya. Kalau di tameng Kalimantan dia seperti dilukis, seperti lukisan. Bahannya kayu tapi dia menggunakan lukisan. Nah, selanjutnya topeng Jogja. Di topeng Jogja ini juga dia menggunakan ukiran ya nak ya. Ini sudah jelas sekali, bisa kalian perhatikan gambarnya. Nah, ini dari kayu tapi dia menggunakan ukiran. Oke. Nah, sampai di sini apa kalian sudah paham?
Kalau kalian sudah paham, silakan kalian pelajari di rumah materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Dan untuk tugas, Ibu tidak memberikan tugas untuk minggu ini, karena minggu ini Ibu hanya memberikan materi. Tugas kita lakukan di minggu depan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.